Terima kasih ke Pak Jumhur, dan saya bisa menduga kalau pertemuan hari ini tidak terjadi, kemungkinan Indonesia segera bubar. Seperti perkira Pak Prabowo 2030. Tapi karena ada pertemuan hari ini, maka insya Allah Indonesia tidak bubar. Saya ingin menyatakan, Jepang dan Belanda menjajah Indonesia itu tidak pernah ingin menguasai tanah. Yang dikuasai adalah rakyat dan mengambil hasilnya. Dan raja-rajanya yang dikuasai. Oligarki bukan mau menguasai Indonesia lewat ekonomi saja, tapi menguasai politik dan mengambil alih rakyat, tanah rakyat. Itu yang terjadi. Itu yang sedang terjadi sekarang. Jadi saya katakan, Indonesia kemungkinan besar akan bubar apabila oligarki ini tidak ditahan untuk mengambil alih tanah-tanah di seluruh Indonesia. Itu saya katakan seluruh Indonesia. Nah, jadi sekarang kita semua ini muncul sebagai pahlawan untuk menyelamatkan Indonesia dari perampokan penggusuran rakyat oleh kaum oligarki. Oligarki sekarang sudah betul-betul menguasai politik. Setelah dia kuat dulu, tidak kenal Orde Baru itu Jimbaran. Jimbaran itu kalau dikumpulkan Pak Harto itu ditanya apa sumbanganmu. Sekarang kelompok Jimbaran baru ini yang oligar, kalau datang itu apa yang mau diambil. Itu perbedaannya. Lihat pada saat dikumpulkan di IKN, kan langsung menyatakan saya mau 190 tahun. Langsung menyatakan, hey investor semua saya mau ambil alih loh IKN. Jadi itu perbedaannya, pengusaha dulu adalah ditanya oleh Pak Harto, apa yang kami bisa sumbang Pak? Dia menanyakan. Sekarang meminta aku mau ambil ini. Nah, dan diambil itu tanah, bukan kekuasaan. Dulu mereka berbisnis itu hanya di ekonomi, dagang, industri. Sehingga muncullah industri banyak, sehingga menampung tenaga kerja. Sekarang yang diambil adalah tanah. Tanah itu milik rakyat, milik negara. Itu perbedaannya. Dan ini harus dihentikan. Ini harus dihentikan. Karena negara ini akan bubar. Nah, terima kasih Pak Heri Yulianto. Siapa? Zainuddin. Karena ini calon orang akan berkuasa. Jadi hari ini kita akan titipkan semua harapan kita agar negara Indonesia tidak bubar. Saya ingin menyatakan, saya katakan tadi pergeseran kendali kekuasaan itu sekarang betul-betul cara mereka adalah menguasai partai politik, mengendalikan partai politik untuk menentukan calon yang dia inginkan, mulai presiden, gubernur, wali kota, bupati. Setelah itu dia meminta penetapan izin lokasi seluruh tanah yang ada. Setelah dia dapat surat izin lokasi, seakan-akan dialah punya hak untuk segala izin lokasi tersebut. Dan semua orang yang ada di situ harus diusir. Itu yang terjadi sekarang. Setelah itu harus diusir, maka seluruh aparat, seluruh preman, seluruh apapun harus bertindak atas keinginan dia. Saya kasih contoh. Bayangkan Pak, di ruangan ini ada korban PIK 2, tapi saya nggak usah tunjukkan siapa orangnya. Bayangkan di PIK 2 itu banyak sekali orang karena tidak mau menjual tanahnya, maka dia dipidana. Ada yang dipidana, coba bayangkan supaya publik paham. Jadi pemerintah daerah membuat seakan-akan portal di tanahnya orang. Setelah itu malam-malam dia bongkar sendiri portalnya, dan orang ini tidak mau jual tanahnya. Setelah itu, dianggap bahwa merusak fasilitas umum. Padahal dia sendiri yang bikin, aparat daerah sendiri. Setelah itu, suami istri masukkan penjara. Setelah dalam penjara, anaknya ditekan, anaknya bikin perdamaian dengan pengembang. Setelah setuju dijual, maka langsung malamnya dikeluarkan. Pidana loh bisa dikeluarkan oleh. Itu kasus. Ada lagi kasus
saudaranya dibujuk, terus dipenjarakan saudaranya dengan alasan pemalsuan surat, dengan saksi bahwa memang saya palsukan. Setelah itu, bernegosiasi dengan aparat, kemudian lepas lagi pidana pemalsuan, tapi bisa dilepaskan oleh komando dari oligark. Bayangkan kalau perdata masih masuk akal, ini pidana. Jadi dirancang pidana untuk menangkap orang agar mau bernegosiasi melepaskan tanahnya. Dan itu puluhan yang terjadi seperti itu. Nah, akhirnya semua jadi ketakutan. Nah, itulah yang terjadi di lapangan. Kalau rakyat kecil gampang, ditakut-takutin aja tiap hari. Ditakut-takuti tiap hari, maka dia akan melepaskan tanahnya. Coba bayangkan pulau Panjang yang dekat Cilegon itu saya dapat informasi kemarin sudah jual 10.000, 25.000 per meter, sudah habis juga. Jadi hampir semua pantai utara Tangerang ini sudah habis, dan itu terjadi di seluruh Indonesia, dan semua ketakutan. Jadi saya berharap bahwa nanti Pak Ferry, ini saya senang sekali mendapatkan pernyataan Presiden terpilih kemarin, menyatakan saya mau mati di atas kebenaran, membela kepentingan rakyat dan keadilan. Itu kata-kata yang menurut saya sangat pegang. Sehingga saya jawab di Twitter saya, Pak Presiden terpilih yang terhormat, apakah kita, tanda kutip, bisa mati bersama di dua tempat, yaitu PSN PIK 2 dan Rempang. Itu kita mati bersama di situ. Nah, saya ingin cerita apa yang terjadi sebenarnya, 3 hal ini, supaya kita paham bagaimana terstrukturnya membubarkan Indonesia lewat oligarki menguasai tanah. Itu sangat terstruktur. Kita lihat di PSN Rempang. Rempang itu bulan Juli 2023 itu MOU antara Cina dengan Indonesia oleh Bahlil di depan Presiden Jokowi di Cina. Bulan Agustus, Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, kenapa saya perlu sebutkan nama ini? Agar mereka juga menanggung dosa, jangan enak-enak aja, jangan Jokowi semua gitu loh. Nah, jadi untuk seleksi kabinet aja lah, untuk PR juga. Jadi jangan orang-orang seperti ini juga masuk kabinet lah. Nah, Juli, Airlangga Hartarto menetapkan Rempang sebagai PSN. 1 bulan. Tidak ada evaluasi apapun. Bahlil mengumumkan 28 September Rempang harus kosong. Bayangkan dalam waktu 1 bulan. Ini pekerjaan siapa? Ya kan Pak? Nah, dalam sebulan semua. PSN PIK 2 itu diumumkan uju-uju 2 hari setelah pengumuman kemenangan Prabowo dan Pak. Dikerengin. Nah, ini menurut saya ini adalah jebakan. Apa urusannya? Saya udah kelilingi semua tuh PIK 2, PSN PIK 2. Saya paham betul. Alasannya yang selalu yang dipakai ini Menteri Pariwisata. Rempang kan Eco City juga kan? Ini juga Eco City. Apa hubungannya Eco City dengan ini semua? PSD juga Eco City. Ini bungkus apa ini Eco City? Ya kan? Nah, kita lihat sana. Yang dikatakan, saya kemarin datang, coba, yang dikatakan melindungi hutan mangrove di PIK 2. Itu lokasinya di luar PIK 2. Yang luasnya mungkin baru dibikin kok itu. Saya lihat datang ini pelangnya baru dibikin semua. Jadi bikin dulu PSE-nya baru bikin mangrove-nya. Itu paling 10 hektar dari ratusan ribu hektar. Nah, terus ini dijadikan alasan untuk menjadikan PSN PIK 2.